Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Rashid Ramadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat tartil. Selanjutnya memasuki acara inti dalam daurah tajwid tematik ini ialah materi, yaitu pada tasydid pada huruf bainiyah dan pengaplikasiannya pada kalimat. Mungkin para peserta sekarang sudah tidak sabar untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ezza Laili Al-Fadli. Apalagi nanti ketika sudah memasuki praktek dengan para mentor Karim Bil Quran yang sudah berpengalaman, baik itu saat mengajar di Karim Mengajar, Karim Mengaji, ataupun di daurah-daurah yang diadakan Karim Bil Quran. Baik, langsung saja tanpa berpanjang kalam demi mengefektifkan waktu, kepada Ustazuna Abu Ezra Laili Al-Fadli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'anal azim tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ما بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, para peserta detik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang telah dibahas sebelumnya berkaitan dengan huruf-huruf bertasydid. Walhamdulillahirabbil alamin, kita telah membahas ini pada garisnya. Baik. Dalam kesempatan sebelumnya kita telah membahas
huruf-huruf bertasydid pada rakhawah dan juga huruf-huruf bertasydid pada syiddah. Maka kemudian kita di sini akan membahas huruf-huruf bertasydid pada bainiyah. Dan kami ulang kembali bahwa secara umum sebetulnya berkaitan dengan aliran laju udara kita, ketika kita mengalirkan udara dari paru-paru, apabila dia tertahan, kategorinya adalah syiddah. Apabila dia tertahan, kategorinya adalah syiddah. Apabila dia mengalir, tidak tertahan di makhrajnya, tidak terkunci ya, tertahan sih, tapi tidak terkunci, menghasilkan suara tertentu atau menghasilkan bunyi tertentu, maka di sini adalah rakhawah. Dan terakhir di sini adalah lin, karena terbuka, makhraj yang terbuka lebar, itu lin. Lalu bagaimana dengan bainiyah? Maka bainiyah itu hakikatnya, aslinya merupakan bagian dari syiddah. Kenapa dikatakan bagian dari syiddah? Karena sesungguhnya huruf-huruf bainiyah ketika mereka diucapkan itu tertahan pada makhrajnya. Huruf-huruf bainiyah ketika diucapkan maka sesungguhnya dia tertahan pada makhraj. Sesungguhnya makhrajnya terkunci. Sesungguhnya makhrajnya terkunci. Namun bersamaan dengan itu bahwa huruf-huruf bainiyah ketika diucapkan ternyata laju udara mengalir pada tempat yang lain bukan pada makhrajnya. Mengalir pada tempat yang lain bukan pada makhrajnya. Kalau rakhawah mengalir, kemudian si udara itu kan istilahnya disaring lah di makhraj itu sehingga menghasilkan suara tertentu. Gara-gara si tengah lidah naik mendekat ke arah langit-langit, maka laju udara berubah menjadi kalau lidah nggak naik, jadi napas biasa aja. Begitu. Demikian pula ya, sambil menggetarkan pita suara, lidah kita diangkat naik. Getaran pita suara saja belum cukup membuat huruf menjadi ya. Harus dinaikkan tengah lidah kita sehingga menghasilkan bunyi atau suara huruf ya. Begitu. Lalu bagaimana dengan huruf-huruf bainiyah? Maka huruf-huruf bainiyah atau tawassut loh ya, sebagian orang menyebutnya dengan istilah tawassut. Cuma kadang-kadang kalau pakai istilah tawassut itu suka rancu dengan bab mad, di mana ada panjang tawassut 4 harakat. Jadi pakai bainiyah saja. Boleh disebut bainiyah, boleh disebut tawassut, boleh disebut baina-baina. Itu adalah nama-nama dari huruf-huruf bainiyah atau huruf-huruf syadidah. Ya begitu. Allah taala alam. Maka perhatikan pada gambar di sini, ikhwani wal akhwat fillah rahimakumullah. Pada saat mengucapkan huruf lam dan tentu saja huruf-huruf bainiyah itu semuanya jahar. Huruf-huruf bainiyah semuanya jahar. Berarti laju udara telah berubah menjadi suara disebabkan pita suara bergetar. Ingat ya, dalam bahasa Arab laju udara disebut saut. Laju udara disebut saut. Nah, cuma sautnya ini ada saut yang majhurah, ada saut yang mahmusah. Dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah majhurah, nggak ada istilah mahmusah. Yang ada adalah suara dan nir suara. Suara dan nir suara. Suara itu adalah istilah untuk huruf-huruf jahar, huruf majhurah. Sautul majhurah disebut suara. Sautul mahmusah disebut nir suara. Nir suara itu nggak bersuara. Makanya istilah saut yang mengalir dari paru-paru agak kurang tepat apabila agak kurang cocok apabila diterjemahkan sebagai suara. Kenapa? Karena nanti ada suara bersuara, suara tidak bersuara, rancu jadinya. Oleh karena itu, para ulama fonetik mengistilahkannya laju udara. Mengistilahkannya laju udara. Laju udara dari paru-paru, kemudian mengalir melalui pita suara. Ketika pita suara bergetar, maka laju udara ini disebut dengan suara. Ketika tidak bergetar, maka dia disebut dengan nir suara. Ketika melewati pita suara, maka akan sampai pada titik tertentu yang disebut dengan makhraj. Ketika mengucapkan huruf lam, maka ujung lidah kita, ya mau pakai ujung lidah, ujung sisi lidah sama saja lah. Intinya ujung lidah kita itu nempel ke langit-langit. Ketika kita berbicara mengenai huruf-huruf syiddah, ketika dia nempel ke langit-langit atau mengunci makhraj, maka sudah tidak ada aliran dari manapun itu. Misalnya huruf ba, ya sudah tidak ada aliran dari manapun. Huruf dal,
Huruf apa lagi? Huruf kaf, ek, ek, ek. Huruf qaf, ak. Maka tidak bisa mengalir lagi. Dan ketika kita berbicara huruf-huruf rakhawah, misalnya huruf ya, maka si saut mengalir. Maka si saut mengalir pada apa? Pada makhrajnya. Tengah lidah naik, ya si saut mengalir di situ. Jadi makhraj itu adalah tempat mengalirnya saut. Tempat mengalirnya laju udara kita, baik berupa suara ataupun berupa niru suara atau napas. Bagaimana dengan huruf-huruf bainiyah? Maka ketika kita mengucapkan huruf-huruf bainiyah, makhrajnya terkunci, lalu si laju udara ternyata mencari jalan lain untuk bisa mengalir. Oleh karena itu mereka disebut dengan bainiyah. Kenapa? Karena tertahan pada satu sisi, namun bisa mengalir pada sisi yang lain. Misalnya ketika mengucapkan huruf lam, maka lidah kita menempel di langit-langit, yang mengakibatkan laju udara tidak bisa mengalir di makhraj. Laju udara nggak bisa mengalir di makhraj. Akibatnya apa? Akibatnya laju udara kita mengalir pada sisi-sisi makhraj. Ada yang mengalir ke samping makhraj kanan, samping kanan makhraj. Ada yang mengalir ke samping kiri makhraj. Oleh karena itu huruf lam disebut juga dengan istilah jambiyah. Jambiyah. Kenapa disebut jambiyah? Karena mengalir ke samping si udaranya. Dalam bahasa Indonesia, sampingan. Huruf sampingan. Dalam bahasa Inggris, lateral. Disebut jambiyah, sampingan atau lateral. Adapun penyimpangan laju udara yang terjadi, si laju udara itu kan asalnya lurus dari sini ya. Kemudian menyimpang tuh ke samping kanan, ke samping kiri, maka penyimpangannya itu yang disebut dengan al-inhiraf. Al-inhiraf. Begitu. Itulah penyimpangan yang terjadi, penyimpangan laju udara yang terjadi pada huruf lam. Alih-alih si udara ini mengalir pada makhrajnya, maka dia ternyata mengalir pada sisi-sisi makhraj. Ini adalah bainiyah yang terjadi pada lam. Jadi disebabkan apa? Disebabkan makhrajnya terkunci dan si aliran udara mengalir pada tempat yang lain di sebelah kanan dan kiri makhraj. Ini adalah huruf lam. Kemudian huruf ra. Ketika kita mengucapkan huruf ra, maka ujung lidah kita, ya mau pakai ujung lidah, mau pakai ujung lidah yang masuk ke mulut sedikit, sama saja. Ujung lidah kita ketika mengucapkan huruf ra, maka dia akan terlepas sedikit, lalu bergetar di dekat langit-langit, enggak nempel langit-langit. Jadi huruf ra itu getarannya atau nempel langit-langit itu sekali, bukan gini, tapi jadi bergetar-getar. Juga bukan dijauhkan, dipantulkan. Aro, bukan. Gak ada getaran. Gak ada getaran. Sehingga apa? Sehingga udara terhambat oleh ujung lidah. Si laju udara itu terhambat oleh ujung lidah, ya kan? Atau saut ini terhambat di ujung lidah. Namun karena getarannya ini tidak menyentuh langit-langit, maka ada celah kecil di antara ujung lidah dengan langit-langit ketika huruf ra diucapkan. Maka celah itulah yang membuat suara ra mengalir disebabkan dengan takrirnya. Getaran ra, ya, getaran lidah ketika mengucapkan huruf ra itu disebut dengan takrir. Disebut dengan takrir. Bahasa Arabnya at-takrir. At-takrir. Takrir. Nah, takrir. Bahasa Indonesianya disebut dengan getaran. Bahasa Inggrisnya disebut dengan trill. Jadi disebabkan getaran yang hampir menyentuh langit-langit itulah kemudian mengalir apa? Mengalir udara, begitu. Makhrajnya ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Tapi ternyata setelah tersentuh, dia terlepas. Beda dengan huruf-huruf syiddah. Ketika tersentuh, ya sudah tersentuh saja ketika mengucapkan huruf sukun. Huruf ro, huruf rakhawah. Ketika nempel, ya nempel aja. Contohnya huruf fa. Bukan af. Tidak begitu, ya. Inilah yang membedakan antara ro dengan huruf-huruf syiddah dan juga huruf-huruf bainiyah.
Bagaimana dengan huruf yang lain? Maka di sini misalnya ada huruf mim dan nun. Maka ketika mengucapkan huruf mim dan nun, ini bagian makhraj yang di mulut tertutup sempurna. Bagian makhraj di mulut tertutup sempurna. Tertutup sempurna. Lalu kenapa kok ada aliran suara? Maka saut mengalir dari mana? Mengalir dari rongga hidung kita. Makanya mereka disebut juga dengan huruf gunnah. Kenapa disebut dengan huruf gunnah? Karena menghasilkan suara yang keluar dari rongga hidung. Gunnah itu artinya apa? Suara yang keluar dari rongga hidung kita. Kalau bahasa kitanya sengau atau nasal voice ya. Nah, pasti bersuara. Nasal voice. Kalau yang hams voiceless. Nirsuara. Tapi untuk huruf gunnah dua-duanya voice. Ini huruf-huruf hams, voiceless atau nirsuara. Kalau huruf-huruf gunnah ya semuanya voice. Bahkan huruf-huruf bainiyah semuanya voice ya. Semuanya voice. Lam voice, kemudian ra voice, mim dan nun juga voice. Adapun huruf ain adalah mengalirnya sebagian suara saat mengucapkan huruf ain seperti kembalinya bagian epiglottis. Jadi ketika kita mirip huruf ro, ya kasusnya mirip huruf ro, jadi disentuhkan atau didorong pada makhraj, kemudian terlepas sedikit sehingga membuat aliran suara, sehingga membuat sebagian suara mengalir di sana. Da, 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 da. Jadi ada yang kembali sedikit ya. Da, 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 da. Begitu. Al-Imam Abu Amr Adani menyebut huruf-huruf bainiyah dengan istilah huruf syadidah disebabkan keadaan asalnya yang mirip dengan huruf-huruf syiddah, yaitu tertahannya aliran suara pada makhraj huruf yang bersangkutan. Perbedaannya pada huruf-huruf bainiyah, aliran suara kemudian mengalir dari luar makhrajnya, bukan pada titik bertemunya makhraj huruf-huruf tersebut. Begitu. Kemudian bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkan huruf-huruf bainiyah ini terbagi menjadi dua. Cara mengucapkan huruf-huruf bainiyah wabil khusus ketika bertasydid maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah huruf-huruf gunnah. Yang kedua adalah huruf-huruf yang selain gunnah. Yang gunnah ini nun dan mim. Selain gunnah berarti lam, o, dan ain. Begitu. Bagaimana huruf-huruf bainiyah bertasydid? Bertasydid. Maka saat mengucapkan huruf gunnah ditahan selama 2 harokat. Apanya ditahan? Ketika rapatnya. Ketika makhrajnya terkunci maka ditahan selama 2 harokat. Contoh, misalnya lafal falam, 2 harokat ditahan, maka ketukan apa harokat ketiga itu dibunyikan harokatnya. Ditahannya 2. Falamma, inna. Dan ini adalah kadar terbanyak menurut para ulama terdahulu. Asy-Syaikh Aiman Suwaidi mengatakan bahwa tidak bisa dihitung dengan harakat. Nggak bisa disebut 2 harakat menurut beliau. Terus berapa harokat ketukannya atau berapa harokat hitungannya? Maka kalau kata Syekh Ahmad Suwaidi harus talaqi, dan kadarnya gunnah itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat menurut beliau. Misalnya mim nun bertasydid dengan idgham bi gunnah itu berbeda kadarnya dengan nun ikhfa atau mim ikhfa atau juga yang iqlab. Ya, sehingga Syekh Ahmad Suwaidi mengatakan bahwa ketika kita membaca nun mim bertasydid itu lebih panjang sedikit dibandingkan ketika nun atau mim ikhfa atau iqlab. Ini menurut pandangan Syekh Aiman Suwaidi. Adapun ulama yang lain, misalnya Syekh Utsman Murad, ya, itu hanya membagi gunnah menjadi 2. Gunnah yang dibaca sempurna, yaitu ketika mim bertasydid, nun bertasydid, idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab. Itu dalam satu tempat. Kemudian yang kedua adalah tidak sempurna, yaitu ketika izhar, sehingga ketika bertasydid ataupun ikhfa ataupun iqlab itu sama kadarnya yang diistilahkan oleh para ulama dengan 2 harokat. Karena ya serupa ya dengan memanjangkan 2 huruf hijaiyah.
Maka pada saat kita mengucapkan falamma sama dengan falamamama, falamamama, panjangnya sama seperti itu. Misal, sama mama aja. Keras. Misal, falamma. Maka berarti falamma di sini seperti ada dua mim yang sukun atau ada dua mim yang berharokat sebelum mim berharokat. Berarti jaraknya atau kadarnya sama seperti membaca fala, mak pertama, mak kedua, dan baru mak ketiga. Begitu. Fala mama, fala mama, falamma, fala mama, falamma, fala mama, falamma. Segitu. Tidak perlu lebih dari itu. Di antara kekeliruan sebagian membaca Al-Quran adalah membaca gunnah terlalu lama ditahan, ya, sehingga falamma hampir 4 harokat begitu ya, hampir 4 harokat. Aja ya sama ya antar ya. Falamma falamma nangis. Begitu. Demikian pula nun. Misalnya kita mengucapkan inna, maka di sini berarti ada 2 nun sukun. Kan kalau huruf yang lain 1 aja kan ya. Kalau ini maka 2. In. Nah, begitu. Seperti membaca inanana, 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 inna, inanana, inna, inanana, inna, begitu ya. Seperti itu. Ini adalah huruf-huruf yang gunnah. Bagaimana huruf yang tidak gunnah? Adapun huruf yang selain gunnah, maka agak mengalir, tapi tidak mengalir sempurna seperti rakhawah, juga tidak terputus seperti syiddah. Bagaimana? Kita praktekkan saja. Misal huruf ain. Maka saat kita mengucapkan huruf ain di sini, jangan dialirkan sempurna seperti huruf rakhawah, misalnya wa na'amahu, wa na'amahu, tidak begitu. Wa na'amahu. Jadi hampir hilang suaranya di belakang. Wa na'amahu, tapi juga bukan diputus. Wa na'amahu, tidak terputus. Ada aliran sedikit. Saya khawatir nggak kedengeran. Wa na'amahu, wa na'amahu. Jadi ada aliran, cuma memang suaranya itu menurun ya, suara itu vokalnya itu si volumenya itu menurun. Wa na'amah, atau kalau kita wasol wa na'amahu fa'alu, fa'al. Ya kalau yang non gunnah 1 harokat aja ditahan ya, sama seperti huruf syiddah, sama seperti huruf rakhawah. Cuma beda aliran suara. Kalau syiddah itu terputus, misal kalau kita baca ain dengan syiddah seperti ini, wa na'amahu, wa na'amahu, itu adalah ain yang dibaca syiddah. Ain yang dibaca rakhawah, wa na'amahu, wa na'amahu, itu ain yang dibaca rakhawah. Baca bainiyah, wa na'amahu fa'al yuda'una, yuda'una, dan hati-hati ketika mengucapkan ain jangan sampai mengalir melalui hidung. Bukan yuda'una, yuda'una. Kalau yang nak ya pasti ada kelengah hidungnya dikit ya. Ini huruf ain. Berlaku juga bagi huruf lam, hanya saja pada huruf lam hati-hati, ada lam tebal, ada lam tipis. Walaupun cara mengucapkannya sama, maka perhatikan ketebalannya. Tawalla, 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 bukan tawalla, tawalla, bukan. Juga bukan tawalla, tawalla. Lam dibaca syiddah begini, tawalla. Lam dibaca rakhawah begini, tawalla. Lam dibaca bainiyah, tawalla. Juga jangan berlebihan ya, karena harus habis atau harus menurun volumenya di akhir, tawalla. Nggak begitu, nggak habis begitu. Tawalla, tawalla, bukan tawalla. Itu jadinya seperti syiddah dicampur apa gitu, nggak jelas. Muwalliha, muwalliha, agak mirip rakhawah. Kalau misalnya dibandingkan mirip syiddah atau mirip rakhawah, agak mirip rakhawah. Muwalliha, bukan muwalliha, juga bukan muwalliha, juga bukan seperti tadi,
muwalliha, muwalliha, bukan begitu. Muwalliha minal lahwi. Ini bukan lafaz Allah. Kapan lam dibaca tebal? Saat pada lafaz Allah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Kalau sebelumnya kasrah, fillahi, fillahi. Kalau sebelumnya fathah, minallahi, minallahi, sama saja. Fillahi, minallahi. Dari si aliran suara sama, bedanya dia dibaca tebal. Bagaimana cara mengucapkan lam tebal? Cara mengucapkan huruf tebal sama saja. Seluruh huruf-huruf tebal diucapkan dengan cara menaikkan pangkal lidah dan menekan atau menyempitkan tenggorokan kita. Minallahi, minallahi. Bukan dibaca dengan monyong. Minallahi, minallahi. Buka. Minallahi. Begitu. Abdullahi, Abdullahi, Abdullahi. Kalau minallahwi itu bukan lafaz Allah ya, jadi jangan dibaca minallahwi. Keliru. Bagaimana dengan ro? Ya sama saja dengan keadaan lam yang tadi agak mengalir sedikit, tidak digetar-getarkan 100% sehingga mirip rahawah. Karena bukan begitu. Karena atau juga seperti syidah karena karena biasanya kekeliruan yang terjadi saat mengucapkan ro bertasydid itu adalah terlepas, memantul. Karonna, karonna, karonna. Akhirnya yang ada dua kekeliruan di sana. Kekeliruan pertama, ro-nya mantul, karo. Kekeliruan kedua, romna-nya nggak kebaca. Jadi bacanya romna, romna, romna. Ini kekeliruan. Karo romna, karo romna. Biasanya saat baca bismillah atau isti'adzah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tepat, dilatih. Tidak seperti itu cara mengucapkannya. Tapi si ujung lidah itu menyentuh sekali, kemudian bergetar di dekat langit-langit, bukan dijauhkan dari jauh-jauh dari langit. Ujung lidahnya tetap berada di dekat langit-langit. Karonna, karonna, karro, karro, karro. Bagaimana kalau misalnya ro-nya kasroh, maka langsung dibaca tipis. Ro seperti lam, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Gampangnya bagaimana? Kalau ro ini fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Kalau ro ini kasroh, maka dibaca tipis. Maka hurrimat kasroh, berarti dia dibaca tipis. Karena sudah terjadi idgham. Kan aslinya dua ro ya. Ini sebagian orang kadang-kadang membaca, ini kan ro-nya ada dua Ustaz. Berarti dia hur dan ri. Begitu ya. Maka berarti di sini tebal, hur. Kemudian baru ri tipis. Hur, rimat. Itu konsep idhar. Ketika sudah ada tasydid, maka sudah jadi idgham. Maka ro pertama sudah masuk makhraj dan sifatnya ke ro kedua. Ro kedua sifatnya apa? Tipis atau tebal? Tipis. Maka ro pertama pun sudah dibaca tipis. Hurrimat. Hur, 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 hurrimat. Jangan dipantulkan jauh-jauh. Hurrimat, hurrimat. Bukan. Hurrimat. Juga bukan digetarkan banyak-banyak. Hurrimat. Bukan. Hurrimat. Atau mayusirun. Maka di sini juga sama. Walaupun sebelumnya kasrah, sirru. Di sini ada dua ro. Tidak dibaca tipis dulu. Sir. Kemudian ditebalkan. Ru. Sir. Ru. Tidak. Ini konsep idhar. Sedangkan kalau sudah bertasydid, itu sudah idgham. Maka ro yang pertama dimasukkan ke dalam ro yang kedua, makhraj dan sifatnya. Sifat ro kedua ini tebal. Berarti di sini langsung kita baca tebal walaupun sebelumnya kasrah. Yusir, yusiruna. Ingat jangan dipantulkan. Yusiruna, yusiruna. Yusir, yusir, yusiruna. Yusiruna, yusiruna. Atau misalnya saat baca bismillah. Di sini ada huruf bainiyah di lam, bismillah. Maka cara membaca illa dengan hirra dan irrahim ini mesti sama. Cara bacanya mesti sama, alirannya mesti sama. Kata mereka sama-sama bainiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dipantulkan, terutama di ro ya. Kalau lam sih jarang mantul. Biasanya kalau lam itu jadi syiddah. Bismillah, millah itu yang banyak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tidak jadi syiddah, ro tidak memantul ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ini adalah huruf-huruf bainiyah yang bukan gunnah. Adapun huruf-huruf bainiyah yang gunnah di antara contohnya adalah misalnya bi annahum ditahan dua harakat. Bi annahum yamunnuna wasal. Dan huruf-huruf gunnah itu baik di tengah atau di akhir bacaan saat wakaf, di akhir ayat, di tanda wakaf dan sebagainya, mesti sama. Misal di sini, qad bayyan, kalau wakaf, bayyan, kalau wasal, bayyanna, kalau wakaf, bayyan. Jadi di ketiga baru berhenti, begitu. Atau libasul lahun, maka di sini ada lam tasydid ya, baini ya. Libasul lahun, sulla, sulla, bukan dibaca sulla, juga bukan dibaca sulla, juga bukan dibaca sulla, bukan begitu. Libasul lahun fihin walajan mim falamma ummiyuna, ya di sini rakhawah maka dialirkan, walaupun kita mengamalkan nabr tetap harus dialirkan. Jangan begini ummiyuna, bukan ummiyuna, ummiyuna, begitu. Fa ummuhu, atau kalau waqaf fa ummuh mutim, kalau waqaf. Kalau wasal mutimmu, waliyutimma, waliyutim, minal ghammi, seperti itu. Jadi ditahan dua harokat. Kalau di akhir maka ketukan ketiga itulah dia berhenti. Kalau di wasal maka ketukan ketiga itu dia dihidupkan dengan harokatnya masing-masing. Ada yang terlewat. Di ro, ada sebagian orang mengucapkan ro sama seperti lam yang tadi itu contohnya. Contoh seperti apa? Fillahi, fillahi, ya begitu. Ada yang baca ro mirip seperti itu juga. Ya, misalnya saat baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mesti seperti itu, biasa saja, natural saja, jangan dibuat-buat cara bacanya. Nirrahim, nirrahim, nah, itu tidak begitu. Nirro, suaranya jangan didorong ke tenggorokan. Nirrahim, jadi rahim, 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 nggak begitu. Nirrahim, nirrahim, bukan nirrahim, begitu ya. Ini di antara kekeliruan banyak orang. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian yang sudah jadi rakhawah, yang rakhawah jadi syiddah, yang punah, yang bainiyah jadi syiddah, yang bainiyah jadi rakhawah, dan yang gunah tidak digunakan atau yang tidak gunah malah digunakan. Juga hati-hati huruf-huruf bainiyah mesti tepat cara mengalirkannya, jangan berlebihan, ya kemudian jangan malah diputuskan seperti syiddah atau menimbulkan tadi gaya-gaya baca baru yang tidak dikenal oleh para ulama. Allah Ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Untuk latihan detail dengan para mentor yang sudah terdaftar, silahkan. Dipersilakan kepada para peserta sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung segera ditanyakan, bisa melalui chat ataupun dengan mengangkat tangan. Kalau sudah jelas berarti tinggal prakteknya ya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sepertinya ya. Ada pertanyaan? Bertanya? Oh silakan. Ustazah Atika mau bertanya? Nggih, Ustaz. Baik, izin Ustaz bertanya tadi di Abdullahi itu ketika mau memasukkan huruf dal ke huruf ke lafaz Allah itu, apakah dia langsung posisinya tebal atau bagaimana, Ustaz? Dalnya maksudnya? Ya, dalnya sama lafaz Pertanyaan. Allah, lamnya. Pertanyaan. Dal itu bisa dibaca tebal nggak? Tidak bisa.
Ya tidak bisa, maka jangan ditebalkan, udah ya. Di sini juga sama, di minallah maka nunnya jangan dibaca tebal. Tidak dibaca minallah, tapi mina Allah, minallah. Du juga sama, bukan abdu, tapi abdu, abdullah. Yang tebalnya mana? Yang tebalnya adalah lamnya. Di lafaz Allah itu yang tebalnya adalah lamnya, bukan huruf yang berada sebelumnya. Ini berlaku untuk seluruh huruf, bukan cuma dal saja, bukan cuma nun saja, tapi seluruh huruf yang berada sebelum lafaz Allah. Demikian. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya mohon izin untuk undur diri ya. Mudah-mudahan jelas bisa langsung diamalkan. Faqulu qouli hadza. Maaf bila banyak kekurangan atau ada keliruan dalam penyampaian. Nanti kalau ada keliruan boleh langsung untuk koreksi. Begitu. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi